Halo semuanya, saya Arini. Selamat datang di ruang bisnis digital saya yang memberikan banyak insight baru mengenai isu-isu bisnis digital masa kini yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru, di mana kita menciptakan ruang pasar tanpa pesaing sehingga kita membuat persaingan itu menjadi tidak relevan lagi. Ketika kita berbicara tentang Blue Ocean Strategy, berarti kita sedang memikirkan sebuah konsep value innovation yang menjadi dasar strategi Samudra Biru itu sendiri. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai konsep value innovation yang mendasari pembentukan strategi Samudra Biru atau Blue Ocean Strategy, kita perlu mengetahui dulu bagaimana Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru ini menjadi solusi terbaik bagi organisasi yang sedang berada di Red Ocean atau Samudra Merah. Di sini, Red Ocean atau Samudra Merah menggambarkan situasi pasar yang penat. Begitu banyak organisasi yang bergerak di lingkungan pasar yang sama, membuat lingkungan pasar tersebut menjadi tidak kondusif lagi untuk dilayani. Fenomena ini mengakibatkan potensi income yang rendah, bahkan bisa berdampak buruk bagi kelangsungan hidup organisasi tersebut. Jadi, di dalam Red Ocean tidak jarang persaingan itu sampai mengorbankan margin dan pertumbuhan. Kita ambil contoh bisnis waralaba yang menjual kebutuhan sehari-hari di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ada fenomena bisnis waralaba yang menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan lokasi yang berdekatan, strategi yang sama, dan barang yang dijual pun sama. Nah, inilah kondisi Red Ocean yang penat dan sudah tidak enak lagi untuk dilayani. Fenomena bisnis waralaba yang menjual barang kebutuhan sehari-hari di Indonesia ini dapat dikatakan berada pada posisi Red Ocean atau Samudra Merah, di mana kondisi pasar menjadi penat akibat bisnis menjual barang yang sama dengan strategi yang sama di dalam lokasi yang sangat berdekatan satu dengan yang lainnya. Maka disinilah kita memerlukan Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru yang menciptakan nilai-nilai baru berdasarkan kreativitas dan tidak mengedepankan rivalitas atau persaingan. Ilustrasi yang ada di belakang saya ini menggambarkan bagaimana sebuah bisnis berusaha melepaskan dirinya dari kondisi pasar yang penat di Samudra Merah menuju ke Blue Ocean atau Samudra Biru yang masih belum ada pesaing. Maka bisa kita lihat di sini bahwa Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru memiliki potensi yang lebih tinggi dalam menunjang keberhasilan organisasi. Blue Ocean Strategy didasari value innovation dengan konsep inovasi untuk peningkatan keuntungan pelanggan yang disesuaikan dengan harga jual dan biaya. Di sini ada 4 action framework dalam melakukan Blue Ocean Strategy, yaitu mengeliminasi, mengurangi, meningkatkan, dan menciptakan. Selain itu, ada 6 prinsip strategi Blue Ocean, yaitu merekonstruksi batas-batas pasar, fokus pada gambaran besar bukan angka, menjangkau melampaui permintaan yang ada, membuat urutan strategis yang tepat, mengatasi rintangan organisasi, dan membangun eksekusi menjadi strategi. Dalam penentuan strategi, kita selalu dihadapkan pada pilihan. Pada keterbatasan kita harus menentukan apa yang perlu dan apa yang tidak. Nah, berdasarkan pilihan-pilihan inilah kita menentukan strategi kita. Sebuah perusahaan, divisi, ataupun personal memiliki sumber daya yang sangat terbatas. Maka pilihan yang satu akan memiliki konsekuensi bagi pilihan-pilihan yang lainnya. Pilihan yang tepat menjadi kunci. Servis yang super baik memiliki konsekuensi biaya dan harga yang mahal. Tetapi apakah klien selalu mencari servis yang baik? Maka yang perlu kita lakukan ialah bagaimana kita menciptakan value yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dalam waktu yang bersamaan. Maka inovasi nilai atau value innovation membuat diferensiasi dan biaya rendah berjalan secara simultan. Nah, kita sudah belajar mengenai Blue Ocean Strategy sebagai solusi organisasi keluar dari Red Ocean yang penat. Sampai bertemu di video saya selanjutnya yang pastinya akan membawakan materi yang lebih menarik lagi dari hari ini. Salam. In 1984, Guy Laliberté co-founded Cirque du Soleil. Soon, Cirque was bringing in revenues that incumbents like Ringling Brothers had taken more than a century to attain, even though the circus business was in long-term decline. How did Cirque thrive in such a dismal environment?
The answer can be found in the theory that the business universe consists of two kinds of markets: red oceans and blue oceans, a concept pioneered by INSEAD professors W. Chan Kim and René Beauborn. Red oceans represent existing industries and markets, where industry boundaries and the rules of competition are well defined. Companies strive to outperform rivals and grab a bigger share of existing demand. As the space gets crowded, fierce competition turns the water bloody. Competitive or market competing strategy is about how to occupy red oceans. By contrast, blue ocean or market creating strategy is about how to create and capture unknown markets where demand is created rather than fought over. In some cases, this spawns entirely new industries. But most blue oceans emerge when a company alters the boundaries of an existing industry, as when Cirque du Soleil blurred the line between circus and theatre. Cirque made the acts more artistic and sophisticated, attracting a whole new group of customers, adults who are prepared to pay premium ticket prices as they would for the theatre or the opera. Cirque also eliminated several elements of the traditional circus like costly animal acts and star performers. Cirque invented a new and profitable market space without making the typical trade-off between value and cost. Cirque pursued both differentiation and low cost in what Kim and Beauborn call value innovation. The simultaneous pursuit of value and cost is the logic of blue ocean strategy. Based on their study of more than 30 industries, companies that can create blue oceans usually reap the benefits for 10 to 15 years because they are hard for rivals to copy. To realize blue ocean potential like Cirque did, companies should chart a strategic course past traditional industry boundaries to create new market space.